dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Batsiba Stefani Eli dengan NPM 12114201210018 kelas A keperawatan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem neurobehavior dengan dosen pengampun Ibu Grace Wakano SCAP MCAP. Ya, anatomi fisiologi sistem neurobehavior. Sistem saraf merupakan jaringan jalinan saraf yang saling berhubungan sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi dari anatomi fisiologi dan sistem neurobehavior yang pertama untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh. Yang kedua, untuk menghantarkan informasi dari satu ke tempat yang lain. Di sini kita lihat ada medula spinalis. Medula spinalis merupakan suatu struktur lanjutan tunggal yang memanjang dari medula oblongata melalui foramen magnum dan terus ke bawah melalui columna vertebralis sampai setinggi vertebra lumbalis pertama orang dewasa. Nah, kita lihat fungsinya untuk membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Informasi ini bisa disampaikan ke otot tangan, lengan, jari, tungkai, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mengontrol gerak atau motorik. Ya, kita masuk pada neuroglia sel Schwann myelin. Neuroglia adalah sel penyokong untuk neuron-neuron sistem saraf pusat, sedangkan sel Schwann menjalankan fungsi tersebut pada PNS. Neuroglia jumlahnya lebih banyak daripada sel-sel neuron. Ada 4 sel neuron neuroglia yaitu sel mikroglia, sel ependim, sel astroglia, sel oligodendroglia. Kita masuk pada fungsi sebagai pembentuk selubung mielin sel saraf. Proses pembentukan selubung mielin dimulai dari penyentaan sitoplasma sel Schwann membentuk gulungan. Nah, berikut kita masuk pada neuron. Neuron adalah suatu sistem saraf dan merupakan unit anatomis dan fungsional sistem saraf. Fungsi dari neuron sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respons sebagaimana mestinya. Kita masuk pada saraf. Saraf sekelompok atau serbekas serabut-serabut sel saraf yang dikelilingi oleh lapisan jaringan penyambung di luar sistem saraf pusat. Berdasarkan asalnya sistem saraf sadar dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang atau spinal. Fungsi dari saraf untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Yang berikut kita masuk pada otak. Otak organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges. Fungsi dari otak bersama saraf tulang belakang. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Kita lihat di dalam otak itu terbagi menjadi 2, otak besar dan otak kecil. Nah, otak besar atau cerebrum bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar itu untuk mengatur gerakan dan koordinasi gerakan atau sentuhan,
penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Nah, di dalam otak besar fungsi ada 4 lobus. Yang lobus pertama, lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, lobus temporal. Nah, berikut otak kecil atau cerebellum. Bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Fungsi otak kecil mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Yang berikut ada batang otak. Batang otak berada di depan cerebellum dan merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Fungsi dari batang otak sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Yang berikut kita masuk pada anatomi sistem neurobehavior. Sistem saraf yang mengatur kegiatan tubuh cepat seperti kontraksi otot atau peristiwa visceral yang berubah dengan cepat. Pertama ada sinaps. Sinaps adalah celah sinaps yang merupakan hubungan antara satu sel saraf dan sel saraf yang lain di tempat terjadinya pemindahan impuls. Fungsi dari sinaps, sinyal saraf harus memicu pelepasan neurotransmitter yang akan membawa impuls melintas sinaps ke neuron berikutnya. Kedua ada lengkung refleks. Lengkung refleks merupakan unit fungsional sistem saraf. Apabila disederhanakan sampai pada bentuk yang sederhana, maka lengkung refleks terdiri dari 2 neuron, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik yang berasal dari reseptor sensorik atau unjung sensorik, dan neuron motorik yang menyampaikan impuls ke otot atau kelenjar. Fungsi dari lengkung refleks untuk menerima rangsangan dari reseptor yang akan diteruskan ke sumsum tulang belakang. 3. Saraf spinalis. Kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah. Dalam menjalankan sistem saraf pusat tersebut, otak merupakan pusat komando untuk tubuh Anda. Fungsi dari saraf spinalis merupakan gabungan neuron sensorik dan motorik semua saraf. Sensorik masuk ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal dan semua dendritnya berasal dari reseptor. Yang berikut ada saraf otonom. Saraf otonom divisi dari sistem saraf tepi yang memasuk otot polos dan kelenjar, dengan demikian mempengaruhi fungsi organ internal. Fungsi dari saraf otonom, sistem ini membantu mengatur tekanan arteri, motilitas, dan sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, berkeringat, suhu tubuh, dan banyak aktivitas lainnya. Berikut ada saraf simpatik. Sistem saraf otonom yang bekerja di luar kelenjar tubuh atau tidak sadar dan berpangkal pada sumsum tulang belakang. Fungsi dari saraf simpatik untuk mengakibatkan respons lawan lari. Saraf ini digambarkan sebagai antagonis terhadap sistem saraf simpatik. Yang berikut ada saraf parasimpatik. Saraf yang mengontrol homeostasis dan tubuh saraf istirahat dan tanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Fungsi dari saraf parasimpatik untuk memperlambat denyut jantung, mempercepat pencernaan, membesar diameter pembuluh arteri.
Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Terima kasih.